Saat ini, meskipun perkara pidana yang dilaporkan tersebut bukanlah merupakan delik aduan atau merupakan delik biasa, tetapi perkara tersebut dapat diselesaikan pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan. Hal tersebut adalah merupakan penyelesaian perkara secara restoratif atau restoratif justice. Jadi, perkara tersebut dapat diselesaikan di tingkat penyidik ataupun penuntut umum tanpa harus perkaranya disidangkan di pengadilan. Bagaimanakah tata cara mengenai penyelesaian perkara secara restoratif atau restoratif justice? Mari kita simak ulasannya. Pada diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian perkara secara restoratif pada tingkat penyidikan di kepolisian. Landasan hukumnya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Untuk diketahui, tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda. Keadilan restoratif itu sendiri adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Jadi, setelah dilakukannya restoratif justice, berarti perbuatan pidana tersebut dianggap tidak pernah ada karena sudah kembali pada keadaan semula. Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi harus lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat setempat, serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator. Penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa untuk menggugurkan kewenangan menuntut. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu dilaksanakan dalam tahapan-tahapan penegakan hukum yaitu yang pertama pada tahapan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, yang kedua tahapan penyelidikan, dan yang ketiga adalah tahapan penyidikan. Tentunya pelaksanaan restoratif justice tidak dapat dilakukan sembarangan dalam hal ini karena prinsip dasarnya adalah mengembalikan kepada keadaan semula, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, baik syarat material maupun syarat formil Terdapat persyaratan material dalam penyelesaian perkara melalui restoratif justice itu diatur dalam ketentuan pasal 4 Perpol nomor 8 tahun 2021 Yang pertama adalah tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Yang ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang keempat, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Yang kelima, bukan residivis atau bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang keempat, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain Jadi yang tidak bisa dilakukan restoratif justice
adalah tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, ya, keamanan terhadap negara, kemudian tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain. Itu tadi persyaratan materialnya. Kemudian dalam pasal 6 disebutkan persyaratan formil yang harus dipenuhi apabila mau dilakukan restoratif justice. Yang pertama adalah adanya perdamaian dari kedua belah pihak antara pelapor dengan terlapor, ya. Kemudian yang kedua adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Kemudian perdamaian antara pelaku dengan korban tersebut dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa yang pertama mengembalikan uang, misalnya dugaan tindak pidana penipuan atau dugaan tindak pidana penggelapan. Misalnya korban mengalami kerugian 100 juta, maka harus ada pengembalian dari pihak pelaku senilai 100 juta dan dibuatkan dokumennya. Yang kedua, mengganti kerugian lain, ya, misalnya kerugian biaya berobat dan sebagainya. Kemudian menggantikan biaya-biaya yang timbul dari akibat perbuatan pidana tersebut, ya, misalnya terdapat ada barang-barang yang rusak, nah tadi ya, biaya berobat dan sebagainya. Kemudian mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut. Lalu pemenuhan hak-hak korban, penggantian kerugian tersebut dituangkan dalam surat pernyataan atau surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Lalu bagaimana syaratnya agar penyidik ini bisa mengajukan gelar perkara untuk penghentian penyidikan karena restoratif justice? Yang pertama adalah pelapor dan terlapor mengajukan permohonan perdamaian. Yang kedua, pelapor dan terlapor menandatangani pernyataan perdamaian atau perselisihan di hadapan penyelidik atau penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik. Yang ketiga, penyidik membuatkan berita acara pemeriksaan tambahan kepada pelapor dan terlapor, yang mana isi dari berita acara pemeriksaan tambahan tersebut menyatakan bahwa perkara akan diselesaikan melalui restoratif justice. Yang keempat, dibuatkan rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui bahwa perkara tersebut akan diselesaikan melalui restoratif justice. Yang kelima, pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan atau ganti rugi kepada korbannya. Yang keenam, tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan korban manusia. Itu diatur dalam ketentuan surat edaran Kapolri, ya, nomor 6 tahun 2019 dan surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018. Setelah syarat formil dan syarat material itu terpenuhi, ya, dan kedua belah pihak yaitu antara pelapor dengan terlapor sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif, kemudian penyidik melakukan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara dan menyusun kelengkapan administrasi, dokumen, dan laporan hasil gelar perkara. Setelah dalam gelar perkara sepakat bahwa itu disetujui untuk restoratif justice, maka penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan dan juga menerbitkan surat ketetapan tentang penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan dengan alasan diselesaikan melalui restoratif justice. Jadi itu tidak semua perkara-perkara saat ini dibawa ke sidang pengadilan. Sepanjang kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian, maka penyidik bisa menjadi fasilitator dan perkaranya dihentikan dengan alasan keadilan restoratif.
Demikian, terima kasih.